Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Judika, artinya, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada Minggu Judika ini kita diingatkan bahwa Kristus adalah tujuan iman kita. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 27 ayat 1, Haleluya hari Minggu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 246 ayat 1, Yesus Urupi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat kelima dan maksudnya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah,
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 223 ayat 2, Husombaho Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, karena kami cenderung memenuhi tujuan hidup kami hanya untuk mencapai kesenangan duniawi, bukan untuk memenuhi kehendak Tuhan. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 455 ayat 1, Tung Narikot. Tung narikot mabuhay namin
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 666 ayat 1, Ikodo Buanota Barita. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 261 ayat 1, Bintang Si Partogi, dan kita persiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Siti Opa,
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Judika saat ini tertulis dalam Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Saya akan baca untuk kita semua. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti utama Injil adalah Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Maka sesungguhnya menghidupi Injil adalah dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman yang sedemikian pula yang menjadi dasar sekaligus yang menjadi kekuatan yang menginspirasi dan memotivasi kita dalam melakukan dan mengimplikasikannya dalam keseharian kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadikan Yesus sebagai tujuan iman sesungguhnya sama dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai orientasi hidup kita. Sebab dunia dan segala isinya tidak akan pernah dapat menjadi orientasi hidup yang sejati. Dunia akan silih berganti, mengalami pasang surut, dan bahkan dunia dan segala isinya akan memiliki akhir. Namun menjadikan Yesus sebagai tujuan utama dalam diri akan menjadikan setiap perjalanan hidup kita tetap dan konsisten, sebab Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang mengantarkan kita ke dalam kehidupan kekal dari Allah kita. Hal ini sebagaimana perkataan Paulus, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Tadinya Paulus berorientasi lahiriah, menganggap sunat dan Taurat sebagai tujuan. Bahkan dia menganiaya orang Kristen karena dianggap sesat. Baginya itu tidak kekal. Itu semua justru sia-sia, dan itu pula lah yang membuatnya mengalami transformasi atau pembaruan hidup sejati yang memampukannya melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah,
supaya memperoleh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya kepada Injil dan menjadikan Yesus sebagai tujuan iman kita, sesungguhnya mesti siap mengalami pembaharuan hidup yang menyatu dalam penderitaan, kematian, dan pada akhirnya memperoleh kemenangan yang sama dalam kebangkitannya. Tentu ini tidak muncul tiba-tiba. Kita mesti memiliki relasi yang intim dengan Yesus. Kita mesti memiliki pengenalan sejati akan Yesus. Yesus memiliki misi untuk membebaskan kita dari dosa dan maut, bukan soal mengisi dan memenuhi kehidupan kita sehari-hari saja. Kita mesti memiliki keinginan hati yang dimiliki Paulus untuk mengenal Yesus. Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Meleburkan diri menjadi sama seperti Kristus semestinya adalah kesediaan hati dan hidup untuk melampaui jalan-jalan sengsara yang dilewati Yesus, merengkuh kematian dan pada akhirnya memenangkannya dalam kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang menyatu dengan Kristus atau keberhasilan menuju Kristus bukanlah upaya dan usaha kita. Allah yang berinisiatif untuk melakukannya. Seperti Paulus yang terlebih dahulu ditangkap olehnya untuk kemudian Paulus bersedia mengubah arah hidupnya. Yang tadinya mengejar dunia dan sekarang menuju Kristus. Hal ini membutuhkan fokus dan komitmen yang sejati dan utuh. Tidak boleh pelin-pelan. Tidak boleh menoleh ke masa lalu, meski itu terlihat indah dan masih terasa sangat mengenakkan. Sebab bisa saja dunia ini menawarkan keindahan, namun sesungguhnya lebih indah dan kekal yang menanti kita di masa depan. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu saat ini adalah minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, luluhun ma'awali Jehovah. Berdasarkan Mazmur 43 ayat 1a. Allah menyatakan keadilannya melalui Yesus Kristus. Maka dalam dunia yang telah kehilangan keadilannya, marilah menjadikan Yesus sebagai tujuan iman kita, sehingga keadilan sejati itu menjadi milik kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami memuji Engkau yang telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang percaya yang telah mengenal Engkau, sehingga kami mampu mengubah orientasi dan tujuan hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukannya, agar tujuan hidup kami bukanlah dunia ini, yang seolah-olah memberi keindahan dan kenikmatan bagi kami, tetapi ajarkan kami untuk melihat kemuliaan dan kemenangan yang akan Engkau anugerahkan kepada kami, jika kami mampu mengarahkan hidup kami dan mengalaskan seluruh kehidupan kami hanya di dalam Yesus Kristus. Anugerahkan kepada kami iman sejati untuk hidup berpaut pada firman Tuhan, sebab itulah jalan satu-satunya agar kami beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Jangan biarkan hati, pikiran, dan jiwa kami mengarah hanya kepada kesenangan dunia ini, tetapi biarlah kami melihat betapa indah dan mulianya kemenangan yang Engkau anugerahkan kepada kami, orang-orang yang telah Engkau panggil untuk percaya kepadamu. Biarlah hati kami senantiasa terpaut kepadamu, agar tujuan hidup kami bukanlah dunia ini, tetapi kemenangan yang sejati yang telah Engkau sediakan bagi orang percaya.
Terpuji Engkau Tuhan, melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690 dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya jangan membanggakan kebolehan diri sendiri, melainkan mengutamakan pengenalan dan persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya dan kebangkitannya. Tujuan iman kita adalah Kristus. Karena itu, arahkanlah dirimu kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!